Shalom ada di sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di minggu pagi hari ini, di minggu yang cerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, pagi ini Abang dan Kakak Devina mau menyapa dulu ya, seperti biasa. Ya, oke, anak-anak sekolah minggu HKBP suka jadi apa kabarnya? Luar biasa. Oh ya, sehat dulu ya, jadi aku yang lupa. Oke. Kita sudah ganti ya Pak. Iya, sorry maaf lupa. Yuk kita ulangi lagi Kak Devina ya. Anak sekolah minggu HKBP suka jadi apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes. Sekali lagi lebih semangat kita nyatakan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Anak sekolah minggu HKBP suka jadi apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes. Oke, puji Tuhan semua. Bang Yafid sudah bangun, sudah siap beribadah kepada Tuhan. Ya. Oke, untuk menambah sukacita kita Kak Devina dengan adik-adik sekolah minggu kita, yuk semuanya kita undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi ya. Oke, kita akan nyanyikan Laskar Kristus. Musik. Yuk semuanya dengan tegap. Anak-anak Tuhan, Laskar Kristus bersiap untuk memuji nama Tuhan. Semua bernyanyi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi saya buka. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap. Saya Laskar Kristus, siap. Saya Laskar Kristus, siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, puji Tuhan. Ya, sukacita kita sudah kita tunjukkan kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk membuka sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Silakan Kak Devina. Mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kau masih berikan kami Tuhan kesehatan Tuhan, dan kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan, walaupun hanya dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak berkumpul, tapi kami beribadah hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk bersukacita Tuhan? Masih dong pastinya. Abangnya aja gak semangat. Gimana sekolah minggunya mau semangat? Masih semangat gak Bang? Masih semangat untuk Tuhan. Kalau masih semangat kita memuji Tuhan, bangkit berdirinya, berdiri ya, berdiri kita memuji Tuhan, dikepak-kepakan sayapnya. Plus I love you Jesus. Ayo bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kita menyanyi untuk Tuhan. Yuk. Bernyanyinya sambil bersukacita ya. Senyum. Ya, harus kita bersukacita. Setelah ini kita akan menyambut firman Tuhan melalui ayat hafalan kita. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk
kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Yuk kayak gini, goyang gini, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang gini, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi tebak-tebakan yuk. Dikepak-kepakan sayapnya, digelek-gelek kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang, digoyang, goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Semua goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. I love you, sister. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. From the bottom, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, down, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Oke, kita akan melambangkan firman Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Ina Ramos. Kami bersilakan. Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Pada hari ini kita akan membacakan firman Tuhan melalui ayat hafalan kita pada minggu ini. Coba adik-adik yang ada di rumah, siapa yang udah buka Alkitabnya? Kita sama-sama membacanya. Ayo, tertulis di mana adik-adik? Kita sama-sama ya, buka Alkitab kita. Tertulis dalam Mazmur 91 buat minggu ini kita baca dari Roma 13 ayat ke-14. Kita baca bersama-sama ya adik-adik yang ada di rumah. 2, 3 ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sekali lagi ya adik-adik, Roma 13 ayat ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, buat minggu depan kita sama-sama membuka Alkitab kita kembali. Tertulis dalam Mazmur 91 ayat 2. 2b ya anak-anak ya. Kita baca ya bersama-sama. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah,
Buat minggu ini kita sudah membacakan ayat hafalan kita. Buat minggu depan kita sama-sama untuk membacanya di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita lanjut kembali ya Bang Amos. Oke, yuk Kak, kita nyanyi sama-sama Inam. Kita bernyanyi kembali untuk menyambut firman Tuhan. Lagunya Saya Bergirang. Yuk Kak Wiranda musiknya. Semua sambil mempersiapkan dan memuji pujian kita menyambut firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya bergirang. Saya bergirang, apa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, kepada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang saya bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Lagi, saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, katanya pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang aku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu Ya, kita sampai ke firman Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu sudah siap? Sudah menyiapkan hati dan pikiranmu untuk Tuhan menyambut firman hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Buka tangannya nak, tutup matanya. Bagaimana sikap anak-anak Tuhan yang berdoa dengan baik. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, berkat kasih setiamu yang selalu menyertai, membimbing kami, hingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan mengucap syukur atas pemberian Tuhan dan bimbingan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu, yaitu memuji memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengajari dan membuka hati dan pikiran anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya mereka dapat menerima firman Tuhan dengan kesetiaan dan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Gimana kabarnya? Sehat? Ceria? Sehat? Kuat? Ceria? Luar biasa. Ya, masa lupa. Masih semangat kan? Gimana ini? Banyak enggak ini yang melihat ini? Atau masih ada yang tidur-tiduran? Iya, jangan kita malas-malasan, harus semangat, penuh dengan sukacita, karena ini adalah harinya Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu, sudah disiapkan Alkitabmu? Sudah kau ambil Alkitabmu? Kalau kita mau ibadah, siapkan Alkitabmu, siapkan alat tulis, siapkan yang berkepentingan untuk memuji nama Tuhan. Sudah? Kita buka firman Tuhan yang diambil dari kitab Paulus Roma 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Roma 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14.
Sudah siap anak-anak? Inang akan membaca di persekutuan kita hari ini. Begini firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Begitu firman Tuhan. Ya, ini tentang terang lagi ya. Berapa minggu-minggu ini tentang terang, cahaya. Ya, hari ini kita ditemani siapa dong? Sudah siap? Kita melihat suaranya yang sangat merdu itu. Ayo, selamat pagi Tia. Selamat pagi Ika. Selamat pagi teman-teman. Wow, semangat kali ya Tia ya. Iya dong Ina. Saya kan suka cerita selalu. Ada kakak-kakak dari sekolah minggu yang setia, tapi itulah ada beberapa nggak mau lihat aku. Kenapa? Kalau mau berbuat baik jangan dihitung-hitung Tia. Ya, Tia. Iya dong. Kemarin firman Tuhan siapa yang nyampaikan? Siapa ya? Oh, Inang Pendeta ya? Iya. Tentang apa coba? Yang lupa aku gagal fokus. Kenapa gagal fokus? Coba anak-anak sekolah minggu. Firman siang minggu yang lalu tentang apa? Ayo dong, ingat Tia, bantu teman-temannya. Oh, aku ingat. Tentang apa? Mengakui Yesus itu dalam hidup kita ya? Siapakah Yesus? Iya. Menurut Tia itu Yesus itu siapa sih dalam hati Tia, dalam hidup Tia? Yesus itu sahabatku, juru selamatku, dan yang menghapus dosaku, Rena. Iya. Jadi harus kita akui kalau Yesus itu adalah memberi sukacita, juru selamat kita yang mengasihi dan menolong kita di dalam kasih Tuhan. Gitu kan Tia? Iya, Ina. Dan hari ini juga tentang terang juga. Tadi firman Tuhan Tia mengatakan bahwasannya bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ina mau tanya dulu sama anak-anak sekolah minggu. Tadi pukul berapa sih bangun? Coba. Ada yang sebelum jam 7, 5 menit lagi baru bangun, begitu ya. Lalu mandi. Itu pun lupa ibadah karena diingatkan orang tua gimana? Nah, tadi bangun tidur, anak-anak sekolah minggu cepat-cepat untuk menyiapkan hatinya. Yang mau Inang tanyakan, tadi pas bangun tidur berdoa atau tidak? Coba dia tadi berdoa atau tidak? Ya dong Inang, aku kan selalu berdoa. Kayak lagu itu. Kayak mana lagunya? Itu nak, lupa aku nak. Kayak mananya kak? Masa nanya sama kakaknya? Harus tahu pagi, siang, malam, petang kita harus mengingat Tuhan. Begitu ya Tia ya? Iya Inang. Ya. Firman hari ini adik-adik sekolah minggu anak-anak Tuhan Yesus, Inang mau mengatakan bahwasanya Paulus memberikan firman-Nya, yaitu tentang terang dan kegelapan. Kalau dikatakan terang berarti membawa keselamatan. Kalau dikatakan kegelapan berarti bertentangan dengan perintah Allah. Begitu. Jadi, kau pilih yang mana? Hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan? Coba Tia dulu menjawab. Hidup dalam terang atau kegelapan? Terang lainlah. Kalau di dalam kegelapan kan hulung.
Jangan hanya menyebutkan bersinar, tapi hatimu juga bersinar, bersih dari segala perbuatan yang jahat. Begitu. Iya. Ya. Dan juga hari ini firman yang mengatakan kepada anak-anak sekolah minggu, coba menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan kegelapan dia? Nanti ada loh yang mau tunjukkan contoh kreativitas. Ini tantangan buat anak sekolah minggu. Nanti dimasukkan ya di Facebook, di WA atau di mana, berarti kasih sama kakak-kakak grup sekolah minggunya ya. Nanti dibuat di rumahnya, dipajangkan di foto. Oh, ini perbuatan yang baik. Dan kau juga ingat harus kau lakukan. Nanti ada waktunya. Ini firman hari ini dulu kita lihat. Ya, perbuatan yang bertentangan dengan melanggar hukum Taurat. Coba sebutkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau kau langgar itu, nanti kau juga sudah hidup dalam kegelapan dia. Oh gitu ya ingatnya. Iya. Jadi kalau dikatakan harus mematuhi semua perintah Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Apa sih firman Tuhan Taurat yang ke-8 tentang apa? Coba, siapa ingat? Yang pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan. Kenapa dikatakan begitu? Kau bilang demi nama Tuhan, sumpah. Nah itu tidak boleh. Sembarangan menyebut. Iya, bukan aku yang ngambil, sumpah. Nah, itu kau masih dalam kegelapan. Mudah sekali menyebut nama Tuhan, tapi tidak dilakukan yang baik. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apa maksudnya anak-anak sekolah minggu? Mengingat hari Minggu ini adalah hari yang dikuduskan Tuhan. Supaya apa? Anak sekolah minggu mengingat bahwasanya kau harus beribadah hari ini. Kau kan sudah beraktivitas, kau kan sudah bermain-main mulai hari Senin sampai Sabtu. Ya ingat dong, hari ini hari Minggu, jangan malas-malas lagi. Masa satu minggu kau malas-malasan, nggak mengucap syukur kepada Tuhan, begitu dia. Oh iya dong ya, serius sekali sih dia ini melihat. Iya dong, karena aku fokus sekali sama firman ini dong. Ya, asal dilakukannya dia ya. Oke. Ya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Nah ini perintah yang untuk anak-anak sekolah minggu. Pasti semua pernah melawan. Apalagi Tia cuci piring. Siapa ya anak-anak sekolah minggu yang saya nama sebut ya? Si Yanti, Paulus. Apa lagi anak-anak sekolah minggu yang sering nonton? Stephen. Banyaklah lupa. Saking banyaknya. Kalau disuruh orang tua harus dimaui karena itu perintah yang baik dan itu untuk kebaikanmu nak. Ya, yang keenam, jangan membunuh. Dan selanjutnya jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Itu gak boleh dilakukan itu. Pernah membunuh? Dia pernah membunuh? Enggak ingat. Masa gak pernah membunuh? Inang aja pernah membunuh. Hah? Membunuh nyamuk. Oh iya ya, iya nyamuk itu harus dibunuh karena nanti darahmu habis diisap. Tapi jangan membunuh hewan-hewan yang disayangi Tuhan. Jangan menyiksa, biarkan dia hidup. Jangan membunuh karakter temanmu. Contohnya apa Inang Diakones? Membuli. Kau jelek, kau nakal. Nah itu nggak boleh. Bukan itu yang diminta Tuhan. Itu sudah melanggar perintah Allah. Coba adik-adik selalu melakukan perbuatan yang baik. Kalau kau bangun pagi, harus ada dong komitmen sikap. Oh hari ini aku Tuhan mau melakukan perbuatan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Apalagi untuk kebaikan dalam hidupku. Aku hari ini mau menyenangkan orang tua aku. Tuhan kuatkan aku. Wah itu baru anak-anak Tuhan Yesus dia. Iya.
Selanjutnya, mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa itu senjata terang? Coba. Yang pertama, bawalah Alkitab kalau kau melakukan ibadah. Jangan lupa karena itu senjata kita. Bukan kalau ada musuh, kau buatlah Alkitab itu di depan. Begitu. Jangan. Bukan itu nak yang dimaksud. Menghidupkan firman Tuhan dalam hidupmu. Melakukannya apa dalam yang dilakukan firman Tuhan itu yang dikatakan. Yaitu lakukan. Kalau dibilang firman Tuhan di Alkitab itu, kasihilah, mengasihi, kasihi musuhmu, hormati orang tuamu, ya hormatilah. Jangan berdusta, ya jangan berdusta. Jangan berbohong, ya jangan berbohong. Jangan iri hati, ya jangan iri hati. Kan itu firman Tuhan. Jadi harus kita buang itu semua. Buang ke laut. Bisa ya? Ya, yang paling utama adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ada berapa bagian dari Alkitab? Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu nggak ingat lagi, nggak tahu itu. Harus tahu. Kalau ditanya nanti tetangga kita, harus bisa menjawab ya. Yang ketiga, hidup dengan sopan. Kalau kau sudah menghidupi firman Tuhan itu, berarti adalah yang kau tunjukkan, yaitu hidup dengan sopan. Bagaimana ya Inang hidup yang sopan? Coba dulu Tia, hidup sopan itu bagaimana? Bukan hanya di perkataan, tapi di perbuatan. Ya Inang, dalam perkataan juga sopan. Jangan suka ngomong-ngomong kotor. Benar sekali. Pakaian juga ya Inang ya, harus sopan. Bagaimana anak-anak Tuhan Yesus yang sopan? Ya rapilah. Lalu, ya gitulah Inang ya. Ya harus rapi. Tunjukkan bahwasanya kau anak-anak tuh. Tak sekali. Ya adik-adik sekolah minggu, Inang mau menunjukkan gambar. Nah, ini kalau kita tersenyum memuji nama Tuhan, segala perbuatan yang gelap, yang jahat pasti terhindar. Gitu Tiang. Cantik ya Inang ya? Iyalah, suka dulu. Nih, harus bergandengan tangan memuji nama Tuhan bersama-sama karena kebersamaan yang memuji Tuhan itulah yang dikehendaki Tuhan. Selanjutnya, mencintai Tuhan Yesus. Jangan ada Allah-Allah lain. Apa itu? Nah, zaman sekarang lebih banyak anak-anak menggunakan teknologi gadget, HP menjadi Tuhannya. Itu yang nomor satu kan Tia? Iya. Iya, itu nggak boleh. Walaupun kita sekarang ini, zaman sekarang harus memenuhi kebutuhan pakai teknologi HP, laptop dalam belajar, dalam ibadah. Tapi jangan itu menjadi peluang untukmu. Jadi lupa kau ingat Tuhan. Jadi lupa kau berdoa. Jadi lupa kau untuk membantu orang tua. Itu tidak boleh Tia. Benar sekali namanya. Iya. Selanjutnya apalagi dikatakan firman Tuhan hari ini? Coba. Yang paling utama adalah, kalau nampak ya gambar Inang ini ya, iman. Iman. Kalau imanmu kuat, perbuatan jahat pun itu kalah. Kalau imanmu tegar, fokus kepada Tuhan, kemalasanmu, cengengmu itu, nakalmu itu hilang. Inilah perlengkapan senjata rohani. Begitu dia. Dia bisa melakukannya. Siap Inang, saya akan menjadi anak Tuhan Yesus yang baik hati. Kita sekali. Anak-anak yang di rumah juga harus seperti Siti yang rajin untuk melakukan firman Tuhan. Ya, ada tugas untuk anak sekolah minggu. Bisa ya, nampak enggak ya? Coba. Mudah-mudahan nampak ya dari situ ya anak-anak ya. Kurang nampak ya?
Belum ya? Nah, ini ada gambar love. Ya, love itu bukan berarti kau jatuh cinta sama apa, bukan. Hati, ibaratkan hati yang bersih. Ya, kalau hatimu bersih, perbuatanmu pasti akan berjalan dengan baik. Perbuatan yang baik itu berjalan terus. Tapi kalau hatimu kotor, kau simpan kegelapan, apapun yang kau lakukan pasti dalam kegelapan perbuatan jahat ya. Jadi harus bersihkan dulu hati. Oke, nah. Ini ada gambar pertama, love pertama. Ini ada kata-katanya, nak. Inang tulis di sini perbuatan dalam kegelapan. Apa aja? Inang baca ya yang Inang buat. Nanti ditambahin anak sekolah minggu di rumah, itu tugasmu. Makanya harus ada alat tulis buku. Ini ada Inang buat berkata kasar. Itu perbuatan kegelapan kan? Iya. Kecanduan gadget. Apa itu? HP lah, laptop lah, sampai matanya bengkak lah, berair lah, merah lah, mau diganti dengan mata kambing atau diganti dengan mata setia. Kasih nggak dia? Nggak lah, Inang, mataku kecanduan. Ya, nggak boleh. Suka dendam. Nah, awas ya, kawan itu nanti disimpang di sana, tinju nanti, kupukul nanti, itu tidak boleh. Bukan anak Tuhan Yesus, Tuhan apa dia? Anak iblis. Nah, egois, sombong. Nah, masih ada yang lain. Nanti anak-anak sekolah minggu ya, kalau yang sebutkan semua nanti nggak ada tugas dong. Ya, ini harus kau kerjakan. Buat seperti ini. Buat secantik mungkin kreativitasmu. Apa yang bisa kau lakukan buat seperti ini. Tapi daftarkanlah nama-nama yang tergolong bagian kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, tapi bedain warnanya ya anaknya. Jadi itu Inang buat warna orange, ini warna kuning. Kartonnya. Ini adalah perbuatan yang hidup dalam terang kehendak Tuhan. Apa aja? Coba, satu, Inang buat di sini berkata-kata lembut. Maksudnya kalau diejek, iya makasih, bukan begitu. Kasihlah kata-kata motivasi. Jangan membuli. Ya. Yang kedua, rajin belajar. Nah, ini yang harus dilakukan anak-anak sekolah minggu, apalagi anak-anak bangsa sekarang. Jangan malas-malasan. Rajin belajar. Cuma 2 sih Inang buat, nanti ditambahi anak ya di rumah. Setelah itu, kalau kau sudah kau buat, ini bagian yang terang dan ini bagian dalam kegelapan, kau hempellah ini. Nah, begini, kau lempetkan atau begini pun jadi, terserah bagaimana bentuknya. Aduh, ya ribet kali, kau duduk dulu. Duduk dulu ya Tia ya. Iya, ini nak, atau begini bentuknya, yang di atas hidup dalam terang, yang di bawah hidup dalam kegelapan. Boleh begini, terserah ya anaknya bagaimana bentuknya yang kau sukai. Setelah itu hempel atau buat di sini pita-pitanya, boleh. Lalu setelah itu nak, buatlah tanda silang yang perbuatan yang jahat ini. Tanda silang, artinya itu nggak boleh lagi kau lakukan. Silang. Dan ini buat tanda benar atau tanda ada simbol senyum, sukacita. Bisa ya? Ini. Nah, Inang tunggu 1 minggu ini kau tunjukkan kepada guru sekolah minggu. Bisa melewat Kak Dipina, bisa dari Inang Ramos, bisa lewat Bang Amos. Inang tunggu. Masa tugas ini nggak bisa dikerjakan? Kan nggak sekolah di sekolah kan di rumahnya sekolah. Ada tugas dong di sekolah minggu juga. Bisa ya nak ya? Warnai sesukamu mungkin. Lalu tempel. Setelah kau tunjukkan, kau fotokan atau kau video, tempelkanlah ke rumahmu atau di kamarmu. Kau kan ingat langsung. Kau tengoklah atau di pintumu kan. Nah, aku harus berbuat baik. Begitu. Bisa ya nak ya? Inang tunggu 1 minggu ini. Oke. Dan firman Tuhan hari ini supaya anak-anak sekolah minggu semakin dikuatkan, lebih kuat, semangat, tidak ada lagi malas-malasan. Jangan ada lagi yang malas-malasan, itu tidak boleh. Karena minggu yang lalu sudah dikatakan Yesus itu sebagai juru selamat kita, sahabatmu. Udah, tahu karena tanggung jawabmu.
Bisa ya? Karena itu jadilah anak-anak terang yang membawa sukacita dan membawa kabar baik kepada orang lain. Panggil teman-teman untuk memuji nama Tuhan, bawa mereka supaya mereka mengakui Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Karena kasih setia Tuhan yang menyertai sepanjang perjalanan kami, khususnya untuk anak-anak-Mu sekolah minggu, yang Engkau panggil untuk setia dalam memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah kami secara online ini. Biarlah Tuhan di dalam ibadah kami ini, kami semakin dikuatkan dalam firman-Mu, bertumbuh, bahkan berbuah, dan buahnya itu akan dinikmati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan kami Tuhan akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai anak-anak-Mu mulai dari TK, SD, bahkan yang masih SMP mengikuti ibadah ini. Karena melalui anak-anak Tuhan Yesus kami dapat meniru yang terbaik dari mereka. Terima kasih Bapa. Berkati juga orang tua kami, berkati sanak saudara kami, khususnya anak-anak kami yang melakukan sekolah di rumah masing-masing. Engkau berikan semangat yang baru, kepintaran. Jangan ada lagi kemalasan, jangan ada lagi cengeng, cemberut, atau apapun yang dalam kegelapan. Tetapi kami semakin membuahkan yang baik, berkata yang baik, lemah lembut, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan negara kami ini, dunia ini, yang mana masih dalam pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami dan segala penyakit berlalu dari negara kami ini. Dan kami semakin bertambah-tambah sukacita kami dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita ya. Kita panggil grup sekolah minggu. Semua anak-anak bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk menutup ibadah ini. Kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Semangat ya. Bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita hari ini sampai selama-lamanya. Oke, adik-adik sekolah minggu, sedikit informasi pengumuman untuk kita semua. Untuk adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan persembahannya, silakan melalui orang tua agar diberikan ke situ atau majelis sektor masing-masing. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati. Dadah.